Burung balam hinggap di dahan banyak balam betina. Jangan terlalu suka rebahan, karena itu tak ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Ini adalah lanjutan dari videoku yang sebelumnya yang unboxing paket dari Mami Banaca. Jadi ini tuh tadi semua udah pada aku cuci ya teman-teman. Jadi tadi udah aku cuci, lalu aku tuh biarin aja dulu di luar biar airnya itu agak kering. Nah ini tuh udah pada aku cuci karena nanti aku juga mau sekalian pakai gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya menurut yang aku baca-baca gitu ya, kalau misalnya kayak wajan atau teflon anti lengket seperti ini tuh, sebelum kita pakai buat masak-masak, alangkah baiknya kita itu pakai dulu untuk merebus air gitu ya teman-teman. Jadi udah di sini aku pakai dulu untuk merebus air sebentar. Nanti setelah ini tuh baru deh aku pakai buat masak. Jadi ini tuh perdana banget aku pakai buat masak ya teman-teman. Kelihatan cantik banget gak sih ini tuh teflonnya atau wajannya. Masya Allah, aku tuh benar-benar jatuh cinta. Dan aku tuh kayak benar-benar merasa excited buat memakai wajan ini tuh untuk pertama kalinya. Oh iya teman-teman, menurut kalian wajan aku yang cakep-cakep ini apakah harus aku pajang atau aku simpan aja di dalam lemari? Kalau misalnya harus aku pajang, boleh ya teman-teman untuk kalian kasih masukan di mana kira-kira harus aku pajang, atau mungkin memang lebih nyaman aja di dalam lemari, boleh ya untuk kalian kasih saran di kolom komentar. Nah teman-teman, kali ini tuh aku mau masak. Jadi ini tuh aku mau pakai dua wajan gitu ya. Jadi tadi tuh aku tuh nggak ingat gitu ya teman-teman, kalau misalnya aku tuh mau pakai dua wajan, jadinya cuma satu aku keluarin. Jadinya ya udah dari sini aku keluarin lagi, terus aku rebus dulu air di wajan yang sebelah itu sedikit aja sih, nggak banyak-banyak ya teman-teman. Nah ini tuh apinya ternyata untuk wajan yang menggoreng ini tuh ternyata aku bikin apinya itu kecil. Alhasil lama lah teman-teman, dia itu tuh panasnya. Nah ini tuh aku mau pakai untuk menggoreng ayam ya teman-teman. Minyaknya udah aku panasin, terus aku kasih sedikit tepung terigu biar nanti kayak ayamnya itu nggak nyiprat-nyiprat kemana-mana gitu ya. Jadi udah deh aku kasih tepung terigu biar nanti aku tuh kalau misalnya ngegoreng ayamnya itu enak gitu teman-teman. Nah ini dia, aku itu masukin ayamnya, aku tuh masukin aja sekaligus semuanya gitu ya, karena memang ya menurut aku sih muat lah gitu ya teman-teman. Apalagi kan dia permukaannya itu kan datar dan lumayan lebar gitu ya. Jadi untuk ayam yang segini sih menurut aku nggak masalah kalau dimasukin semua. Dan di wajan yang sebelahnya itu tuh yang agak tinggian gitu ya, itu apa sih namanya kalau misalnya wok pan atau apa, pokoknya itulah ya teman-teman. Jadi itu tuh aku pakai buat numis bawang merah bawang putih karena aku tuh mau bikin sayur juga. Nah sayur yang kali ini tuh mau aku pakai itu tuh aku mau tumis toge aja ya teman-teman, karena memang lagi kepengen aja gitu makan tumis toge, karena udah lama juga gitu ya nggak ada makan toge, udah lama nggak beli toge gitu. Jadi sekarang aku tuh mau masak tumis toge dan juga dicampur nanti menunya itu ayam goreng sama pete ya teman-teman. Jadi itu tuh nanti ayam gorengnya itu mau aku campur sama pete lalu aku sambel deh. Maafkan menuku yang kayak gini-gini aja ya teman-teman, gak ada istimewa-istimewanya karena memang jujur aku tuh gak bisa masak yang aneh-aneh, aku tuh bisa masaknya kayak gini-gini aja. Jadi semoga lah kalian itu gak merasa bosan ngeliatin menu aku, ngeliatin aktivitas aku yang kayak gini-gini aja. Oh iya teman-teman, aku tuh sering banget berpikir gitu ya untuk males buat nge-record gitu, karena aku mikir gini teman-teman, aku tuh setiap hari ngelakuin aktivitas ini dan aku record dan aku upload gitu ya, apakah penonton-penonton aku tuh nggak bosan gitu ya teman-teman. Aku yakin sih teman-teman semuanya pasti juga ada berpikiran kayak gitu. Di saat kalian itu tuh rajin upload, terus tiba-tiba kalian tuh kepikiran kalian tuh ngupload video setiap hari, apakah penonton kalian nggak bosan dengan aktivitas kalian kayak gitu ya. Nah aku itu sering banget berada di posisi itu, tapi aku tuh balik lagi, aku lihat video-video aku udah 1 tahunan aku tuh nge-YouTube, aktivitas aku ya seputaran itu aja, dan alhamdulillah sampai hari ini masih tetap aja ada yang mau nonton video aku. Itu berarti mereka nggak bosan gitu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang selalu merasa apakah penonton itu bosan dengan kegiatan kalian apa gimana-gimana, kalian itu hilangkan pikiran seperti itu ya teman-teman. Kalian tuh harus yakin kalau misalnya tujuan kalian itu membuat video bukan untuk memamerkan kegiatan kalian yang kelihatan berbeda, tapi memang tujuan kalian itu untuk menyemangati teman-teman di luaran sana gitu ya, untuk menyemangati emak-emak di luaran sana. Karena teman-teman rata-rata kan kalau misalnya kayak
kita yang share aktivitas keseharian kayak gini tuh yang nonton ya kadang kebanyakan itu emak-emak. Nah aku yakin lah emak-emak itu pada paham gitu ya, kan kegiatan seputaran ibu rumah tangga ya memang kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi jangan sampai kalian tuh berpikiran kalau misalnya video yang kalian upload itu tuh bikin orang bosan gitu teman-teman. Intinya teman-teman, agar kalian tuh selalu merasa bersemangat, setiap masih ada orang yang menonton video kita dan masih ada yang suka dengan video kita harus tetap usahain buat upload video gitu ya. Karena percayalah teman-teman, kalau misalnya orang udah suka dengan video kita itu, nggak peduli video kita itu tuh berulang, video kita itu tuh kegiatan yang sama aja, tetap aja mereka itu akan suka dan bahkan menantikan kehadiran video kita gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang saat ini tuh sering merasa down gitu ya karena sering bingung nyari ide video, aku di sini hanya bilang semangat ya teman-teman. Jangan pernah kalian itu merasa video kalian itu tuh nggak bermanfaat gitu ya, karena aku yakin setiap yang kita lakukan semuanya itu bermanfaat ya teman-teman. Walaupun nggak banyak yang suka, pasti ada yang suka gitu. Nah balik ke videonya lagi, ini untuk si ayamnya udah mateng. Terus di sini aku lanjut buat menggoreng si petenya gitu ya teman-teman. Nah pete ini tuh sungguh-sungguh enak ya teman-teman kalau misalnya dimasak sekalian sama kulitnya gitu. Aku tuh potong-potong atau iris-iris kayak apa ya, kayak agak sedikit teriris-iris gitulah isinya gitu teman-teman. Kalian bisa lihat lah ya tadi itu gimana aku potongan-potongan dari si pete yang aku bikin. Itu tuh enak banget ya teman-teman, sensasinya itu kayak lebih dapet gitu ya, walaupun kulitnya nggak kita makan gitu. Tapi ya kalau misalnya mau dimakan sih menurut aku ya boleh-boleh aja, tapi kalau aku sih nggak suka ya makan kulitnya. Tapi kalau misalnya aku tuh makan pete yang ada kulitnya kayak gini tuh, kayak pas makannya tuh kayak bener-bener jadi jauh lebih enak dan sensasinya juga jauh lebih berbeda gitu ya. Pak suami atau ayahnya Twin itu tuh juga suka banget teman-teman kalau misalnya pete dimasak sekalian sama kulitnya kayak gini. Nah udah kelar aku itu goreng ayam dan goreng pete. Terakhir di sini juga aku itu tumis-tumis si sambelnya. Tadi juga untuk tumis togenya itu juga udah mateng ya teman-teman. Dan di sini tuh tinggal nungguin sambelnya ini doang. Jangan lupa untuk ditambahin garam dan juga ditambahin micin gitu ya. Nah tadi tuh sambelnya ini tuh aku ulek ya teman-teman. Jadi pas aku ulek itu tuh udah aku tambahin garam, makanya aku nggak tambahin garam lagi. Aku cuman kasih micin doang tadi sedikit. Nah ini tuh sambelnya udah mateng, jadi aku mau langsung aja untuk campurin si ayam dan petenya ini ke dalam sambel. Aku aduk-aduk sampai benar-benar merata dan si ayam dan petenya itu tuh tertutupi oleh si sambel ya. Masya Allah ya teman-teman, itu super nikmat banget deh ya pas makan itu. Apalagi itu cabai rawit gitu ya teman-teman, karena aku nggak ada beli cabai merah kan pas di food prep, karena harga cabai merah itu tuh lagi mahal teman-teman, 20 ribuan seperempat. Jadi udahlah, daripada nanti uang belanjaan aku nggak cukup, aku belinya cabai rawit aja. Nah udah tercampur di sini, langsung aja buat disalin ke dalam piring saji gitu ya, piring saji kayak gini. Nah ini udah kelar buat aku salin dan aku tuh mau langsung simpan aja ke meja makan dulu. Dan di sini aku mau lanjut aja buat beberesan di area kompor. Pokoknya kalau namanya udah habis masak-masak nggak pernah bosan aku ingetin buat beresin area kompor dan persekitarannya. Pokoknya jangan sampai deh kalian tuh ngebiasain kalian tuh ninggalin kompor atau persekitarannya itu tuh sebelum dibereskan gitu ya. Pokoknya kalian tuh harus benar-benar membiasakan diri kalian yang namanya habis masak-masak itu tuh harus diberesin kompornya. Seperti apapun masakan kita, walaupun masakan kita yang simple, walaupun cuma sebentar, itu pasti ada percikan minyak ya teman-teman, jadi harus dibersihkan. Nah ini dia nih teman-teman menu masakan aku hari ini. Ada sambal ayam dicampur sama pete, lalu ada tumis toge. Masya Allah, alhamdulillah. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Nah selanjutnya nih teman-teman, di sini tuh sebenarnya masih agak siang ya, belum terlalu sore. Biasanya kan aku masak itu udah lumayan sore ya, kadang itu udah habis maghrib aku habis asar itu tuh aku baru masak. Tapi ini tuh tadi habis zuhur aku tuh langsung cus masak, karena ya pengen agak longgar aja di sore hari ya teman-teman. Jadi ini tuh anak-anak udah bangun tidur gitu, udah dari tadi sih bangunnya, tapi rambutnya itu belum aku ikat. Makanya habis masak-masak aku tuh mau ikatin rambut mereka dulu. Sebenarnya di sini tuh aku pengen ngasih mereka itu makan juga ya, makan siang sekalian, karena pastinya mereka itu udah pada lapar ya teman-teman. Tapi karena memang aku lihat rambutnya itu tuh kayak belum diikat, jadi ya udah sebelum aku kasih makan aku ikat dulu rambutnya supaya nanti nggak ngeganggu. Nah di sini aku lanjut aja buat ngasih makan anak-anak ya teman-teman, dan di sini aku juga sekalian mau sapa-sapa teman-teman semuanya.
Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih ya untuk kalian yang udah klik video aku dan yang udah ngikutin video aku. Semoga setiap apa yang aku share itu ada manfaat yang bisa kalian ambil walaupun cuma sedikit. Untuk kalian yang baru gabung atau yang baru nemuin channel aku ini, aku ucapin selamat datang. Kenalin ya, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan boleh ya teman-teman untuk kalian bantu aku kembangin channel aku dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, dan kalian itu juga boleh ya untuk share seluruh video aku ke seluruh sosial media yang kalian punya. Untuk kalian yang udah selalu support dan dukung, aku ucapin terima kasih banyak ya. Semoga Allah yang akan membalas kebaikan-kebaikan kalian dengan kebaikan yang lebih berlipat ganda. Amin. Nah itu tuh Pak suami baru pulang kerja ya teman-teman. Jadi memang agak awal pulangnya hari ini. Jadi tadi tuh anak-anak sebenarnya ngejar-ngejar ayahnya dulu ya. Makanya sekalian aja aku suruh Pak suami buat nemenin anak-anak dulu sekalian sambil mereka tuh siap makan gitu. Nah dilanjut deh teman-teman. Jadi di sini tuh Pak suami ngebantuin aku buat nyuci piring, masya Allah, alhamdulillah. Jadi kalau misalnya Pak suami itu bener-bener ringan tangan banget ya teman-teman kalau buat ngebantuin aku. Jadi terkadang itu dia udah ngelihat kayak misalnya kerjaan aku itu banyak gitu ya. Kadang itu suka menawarkan diri buat ngebantuin aku untuk nyuci piring, kadang itu nyapu-nyapu kayak gitu ya teman-teman. Pokoknya bersyukur aja kita itu diberikan suami yang bener-bener perhatian. Karena memang perhatian dari suami itu bukan hanya masalah nafkah dan masalah uang aja ya teman-teman. Kayak dia ngebantuin pekerjaan kita kayak gini tuh kayak udah ngerasa bahagia banget gitu ya. Semoga lah kita itu selalu diberikan kesehatan dan juga selalu diberikan suami yang benar-benar kayak mendukung kita dan benar-benar perhatian juga sama kita dalam segala aspek. Amin. Ini tuh piringnya masih belum habis ya teman-teman, itu masih banyak gitu ya. Jadi Pak suami itu kalau nyuci piring dia itu cicil-cicil sedikit-sedikit biar katanya itu agak lega gitu ya. Karena kalau dikeluarin semua katanya itu tuh banyak gitu. Jadi ya udahlah di sini Pak suami itu ngeluarin dikit-dikit aja karena memang aku tuh nggak nyuci piring teman-teman dari kemarin sore karena aku tuh lagi nggak enak badan gitu ya. Jadi ya udah di sini dibantuin aja sama Pak suami buat nyuci piring. Makanya cucian piring ini tuh kayak kelihatan banyak gitu ya. Siapa nih di antara kalian yang suaminya itu juga sering ngebantuin buat nyuci piring? Ayo tulis-tulis di kolom komentar ya. Atau mungkin ada nih di antara kalian itu yang suaminya nggak pernah bantuin nyuci piring. Karena kan ada juga lah suami ya teman-teman, kalau buat nyuci piring kayaknya dia tuh nggak mau bantu gitu ya. Boleh ya untuk kalian tulis-tulis di kolom komentar. Lanjut lagi nih teman-teman. Di sini tuh aku mau nyapu-nyapu untuk dapur karena kan tadi belum aku sapu ya, habis aku itu masak. Karena kan tadi habis masak itu tuh aku langsung kayak ngasih anak-anak makan dulu. Jadi ya udah sekarang baru deh dilanjut aku itu buat nyapu untuk area dapur aku. Karena kalau misalnya habis masak, walaupun kita itu masaknya itu nggak berantakan banget gitu ya, yang namanya nyapu itu tuh wajib ya teman-teman. Karena kalau yang namanya dapur udah dipakai masak tapi nggak disapu itu tuh kayak berasa kurang afdol dan kayak berasa jorok gitu ya teman-teman. Ya itu sih balik lagi ke kitanya dan juga bagaimana menurut kita, karena setiap orang punya standar bersihnya tersendiri ya teman-teman. Kalau aku sih yang namanya habis masak tuh wajib lap-lap dan wajib yang namanya sapu menyapu. Nah di sini dilanjut sama Pak suami yang lagi beresin mainan anak-anak. Jadi posisinya di sini tuh aku lagi mandiin anak-anak ya teman-teman. Jadi biar kerjaan rumah itu cepat beres, Pak suami yang beberes mainan, yang nyapu-nyapu, aku mandiin anak-anak. Karena kan kalau mandiin anak-anak itu kan nggak bisa masukin video ya, takutnya nanti kena pelanggaran, bisa terkena dolar kuning dan segala macam. Jadi ya udah di sini tuh aku videoinnya Pak suami yang lagi nyapu-nyapu aja, dan aku itu mandiin anak-anak gak aku videokan. Tadi anak-anak udah kelar aku mandikan, udah aku pakai baju kan gitu ya. Pokoknya udah kelar lah ngurusin anak-anak. Di sini aku tuh lanjut buat nyuci, maksudnya nyusun piringnya udah dicuci sama Pak suami tadi. Kalian bisa lihat sendiri kan teman-teman, ini tuh piringnya banyak banget gitu ya. Nah teman-teman, satu yang aku tuh kurang suka kalau dari Pak suami nyuci piring, jadi dia itu tuh sembarangan aja teman-teman. Kayak misalnya mangkuk dicampur sama piring, dicampur sama gelas, dicampur sama baskom kayak gitu ya. Nah kalau aku sendiri kalau nyuci piring ya piring-piring aja dulu, nanti baskom-baskom aja dulu, gelas-gelas aja dulu. Jadi pas aku nyusunnya itu tuh enak gitu. Nah kalau Pak suami tuh enggak, dia itu dicampur aduk aja. Cuman ya nggak apa-apa lah, balik lagi bersyukur aja karena udah dibantuin buat nyuci piring.
ucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah ngikutin video aku sampai di detik ini. Semoga setiap video yang aku share ada manfaat yang bisa kalian ambil walaupun cuma sedikit. Jangan lupa ya teman-teman, untuk kalian itu yang belum subscribe, di subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Dan untuk kalian yang udah selalu support dan nonton, aku ucapkan terima kasih banyak ya. Jangan lupa untuk selalu nantikan video terbaru dari aku yang akan tayang dalam 1 hari 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.